Iya, Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Ketemu lagi ya Bu sama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Nah, hari ini hari yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu karena kita akan mengikuti seminar kesehatan bersama Dokter Winda dan ini topiknya baru pertama kali kita bahas. Gitu. Nah, seperti biasa nanti Bapak Ibu, setelah Dokter Winda membicarakan materinya, nanti bisa langsung ada tanya jawab atau juga bisa memberikan testimoninya. Gitu. Sekarang kita panggil dulu ya Dokter Windanya. Dokter Winda, selamat siang. Dokter Winda. selamat siang. Sorry ya, Ah, aku nggak bisa nyalain kamera karena pas banget baru mati lampu. oh iya, oke. Tapi sinyal aman ya dok ya? Untungnya sinyal aman ya. Oke, oke dok. Baik kita mulai saja ya dok ya. Oke, boleh. Oke, untuk topiknya siang hari ini adalah tentang hipertensi. Baik, silakan Dokter Winda. Ya, terima kasih Diana. Selamat siang teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Ya. Selamat Selamat siang, siang. Dokter Winda. Siang, Selamat siang, Dokter Dokter Winda. Winda. Iya, maaf Siang. banget ya nggak bisa nyalain kamera karena ini di sini kebetulan gelap gulita. Jadi percuma juga. Ada yang Iya. Jadi topik kita hari ini itu adalah tentang hipertensi. Oke, mungkin boleh dibantu di mute ya. Oke, sudah dok. Oke, siap. Slide. Oke, teman-teman pasti sudah tahu ya hipertensi itu apa. Pada dasarnya yang kita bilang hipertensi ataupun darah tinggi itu adalah kondisi kronis di mana terjadinya peningkatan tekanan darah kita. Nah, ini itu sebenarnya sih bukan sesuatu yang ini sebenarnya adalah reaksi normal tubuh kita ya, bisa bilang reaksi normal tubuh kita untuk menghadapi suatu masalah yang sedang terjadi di dalam sistem kita. Cuman penaikan atau peningkatan tekanan darah ini sendiri itu bisa menjadi masalah tersendiri juga. Sehingga dari kondisi hipertensi ini itu malah bisa mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang nantinya juga malah bisa membahayakan nyawa sekaligus juga meningkatkan resiko terjadinya baik penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Slide. Nah, hipertensi sendiri nggak semua yang kita bilang tekanan darahnya meningkat nih, bukan berarti dia langsung otomatis hipertensi, enggak ya. Dia ada grade-grade-nya juga, ada tingkat-tingkatannya juga, ada yang kelasnya itu masih cukup ringan, ada yang sudah makin berat atau bisa dibilang bahkan kritis. Nah, untuk kategori normal sebenarnya tekanan darah kita itu harusnya itu di bawah 120/80. Nah, dikatakan kategori prahipertensi kalau seandainya tensi kita itu sudah 120/139 per 80 sampai 89. Hipertensi tingkat 1 itu kalau dia sudah kategorinya itu 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Nah, lalu kalau untuk yang hipertensi tingkat 2 itu dia sudah di atas 160/100. Cuman mungkin nanti teman-teman ada beberapa juga yang suka ketemu juga nih di lapangan, itu yang tinggi itu cuman sistoliknya aja. Itu dikatakan namanya hipertensi sistolik terisolasi. Jadi itu tensinya di atas 140, tapi pernya itu di bawah 90. Diastoliknya itu di bawah 90. Kalau seperti itu dikatakan namanya hipertensi sistolik terisolasi. Nah, ini biasanya yang sering ditemukan pada lansia. Slide. Kalau dulu itu memang untuk yang beresiko menderita hipertensi itu memang pada usia di atas 65 tahun. Tapi teman-teman tahu sekarang ya, sekarang itu bahkan nggak hanya yang 65 tahun, tapi bahkan kita yang masih di bawah 65 tahun, saya berapa kali ketemu kasus masih usia 30 tahunan saja itu tensinya sudah tinggi. Ya. Kenapa? Karena memang biasanya pola hidup yang tidak
baik. Nah, ini juga termasuk nih, salah satunya kan suka konsumsi makanan yang tinggi garam, apalagi tinggi garamnya suka yang berlebihan gitu, asin-asin yang berlebihan. Terus ada obesitas, mungkin juga punya faktor genetik juga ya, kurang konsumsi buah, sayuran, kurang olahraga, dan juga suka konsumsi alkohol. Nah, pola-pola hidup ini itu akan mengakibatkan kita terkena hipertensi nggak usah nunggu di atas 65 tahun dulu. Ya, sebelum 65 tahun pun kita bisa berisiko untuk terkena hipertensi. Slide. Nah, untuk penyebab-penyebabnya, itu sebenarnya ada 2 penyebab dari hipertensi itu ya. Ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer, itu dia yang menyebabkan hipertensinya justru nggak jelas gitu ya teman-teman ya. Jadi si hipertensinya sendiri itu menjadi masalah utama, menjadi penyakit utamanya. Berbeda dengan hipertensi sekunder. Kalau hipertensi sekunder itu dia hipertensi yang terjadi akibat dari masalah utama yang lain, penyakit medis lainnya. Contoh, seperti kalau umpamanya nih, pada pasien gagal ginjal, itu awalnya mungkin sebelum dia menderita gagal ginjal, tensinya normal. Tapi setelah dia menderita gagal ginjal, akibatnya ada impact-nya ke gangguan pada tensinya, sehingga mengalami hipertensi. Itu masuk kategori yang hipertensi sekunder. Slide. Nah, gejala-gejala hipertensi, tanda-tandanya bisa seperti sakit kepala, lemas, terus ada gangguan penglihatan, nyeri dada, sesak nafas, aritmia, dan juga adanya bisa yang kalau udah berat dan bisa sampai ke ginjal gitu ya, itu sampai bisa ada darah dalam urin. Kalau itu sudah berat ya teman-teman ya, dan kalau seperti itu harus segera dicek ke dokter. Nah, ini pun ada juga teman-teman mungkin ada yang beberapa malah merasakan saya tensinya tinggi dok, tapi nggak ada gejala-gejala tersebut. Nah, itu teman-teman justru harus lebih hati-hati ya kalau seandainya teman-teman mengalami hipertensi, tapi tidak merasakan gejala apapun. Karena ini artinya tubuh teman-teman itu sudah sangat toleran sekali terhadap masalah hipertensi ini. Kalau seperti ini sebenarnya akan menjadi justru kita harus lebih waspada ya, karena kita jadi tidak ada alarmnya, seperti itu. Kalau seandainya nih kita mengalami tensi kita pas lagi tinggi, kita sakit kepala, kita langsung alert gitu kan, aduh saya sakit kepala nih, jangan-jangan tensinya naik. Kalau seperti itu kan kita tahu, oh tensi saya naik, berarti kita harus istirahat, ataupun mau minum obat penurun tekanan darah. Slide. Nah, yang paling penting itu adalah yang penting kita cegah ya teman-teman ya. Walau bagaimanapun kalau bisa sih jangan sampai deh kita hipertensi. Tapi kalau udah terlanjur ya udah kita tinggal memaintainnya saja. Nah, untuk yang belum menderita hipertensi itu bisa menjaganya dengan mengonsumsi baik makanan sehat. Terus juga kalau suka makan yang asin-asin itu kalau bisa agak lebih dibatasi ya konsumsi garamnya. Terus juga yang biasanya merokok kalau bisa di stop merokoknya, kalau masih susah ya udah pelan-pelan dikurangin sampai nanti akhirnya bisa berhenti secara total. Lalu juga mulai olahraga secara teratur supaya kita juga sekaligus selain kita melatih jantung kita, melatih sirkulasi darah kita, termasuk juga dapat juga membantu kita juga untuk menjaga berat badan. Lalu juga yang suka minum alkohol juga kalau bisa dihindari ya. Dan juga paling bagus itu kita mengkonsumsi antioksidan untuk menjaga keseluruhan kerja dari sirkulasi darah kita. Slide. Nah, perkenalkan flavanol. Flavanol itu dia diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol murni. Slide. Nah, flavanol sendiri itu dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang juga merupakan subkelas dari polifenol. Nah, ini dia kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu memang sudah terbukti ya teman-teman secara klinis itu sangat bermanfaat sekali untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi kokoa flavanol itu dalam jangka pendek atau short term effect-nya yang kita dapatkan itu akan terjadi dilatasi pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah sehingga sirkulasi darah kita bisa lebih lancar. Nah, tapi kalau kita rutin mengkonsumsinya, long term effect-nya itu yang bisa kita dapatkan adalah manfaat antioksidannya. Tapi tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini juga nggak gitu gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat supaya nggak banyak flavanol yang rusak. Slide.
Nah, untuk metode ekstraksinya sendiri juga sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut. Nah, Barry Callebaut ini mereka sudah mempatenkan metode yang mereka gunakan karena dengan metode ekstraksi yang mereka gunakan ini itu dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami. Di mana kalau dibandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu tuh lebih banyak yang hancur gitu ya. Yang hancur tuh bisa sampai lebih dari 60%. Jadi sisanya hanya sekitar 40% kadar flavanol saja. Nah, dengan metode yang digunakan Berry ini, itu bisa mempertahankan 2 kali lipat lebih banyak kadar flavanol alaminya. Slide. Tentunya kita juga sudah ada banyak studi klinis ya. Dan yang untuk berhubungan nih dengan topik kita hari ini, itu kita ada studi klinis tentang manfaat kokoa flavanol pada fungsi endotelial dan juga nitric oxide. Nah, ternyata dari hasil studi klinis ini, itu menunjukkan bahwa kalau kita rutin konsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu dapat meningkatkan fungsi endotelium kita untuk nantinya itu bisa memproduksi nitric oxide yang lebih baik lagi. Di mana nanti nitric oxide itulah teman-teman yang akan berperan untuk relaksasi pembuluh darah kita. Di mana kalau pada kasus hipertensi tadi, itu kan yang terjadi adalah kontraksi pada pembuluh darah sehingga jadi diameternya itu mengecil. Nah, dengan adanya nitric oxide itu akan terjadi relaksasi atau dilatasi pada pembuluh darah sehingga diameternya bisa lebih luas, lebih lebar sehingga tekanan darah pun bisa lebih rendah. Slide. Lalu kita juga sudah ada juga studi klinis yang dimana ternyata dengan mengkonsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, itu juga bahkan tidak hanya sekedar memperlancar sirkulasi darah kita, tapi juga dapat meningkatkan aktivitas dari stem sel tubuh kita. Di mana nantinya stem sel kita ini kalau sudah sehat, stem sel kita sehat, stem sel kita aktif, nanti stem sel inilah nanti yang akan bekerja untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Slide. Lalu kita juga sudah dapat juga scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini itu kita bisa mengklaim manfaat produk yang didasari ya dari banyaknya jurnal-jurnal, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan bertahun-tahun, sehingga di sini tuh bisa kita klaim kalau kokoa flavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana nantinya itu akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Jadi, buat teman-teman semuanya, bisa nih mulai sekarang ya rutinin konsumsi kokoa flavanolnya, cukup sekitar 3-5 gram sehari, itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh kita akan flavanol. Namun mungkin tambahan nih buat teman-teman yang memang kebetulan, saya sudah ada hipertensi nih dok, gimana? Nah itu boleh konsumsinya lebih banyak ya, mulai dari 2-3 kali sehari 5 gram, nah, itu nanti secara rutin dikonsumsi bisa semakin membantu untuk meningkatkan kualitas dari sirkulasi darah teman-teman. Terima kasih. Baik, luar biasa ya dok ya. Oke, kita seperti biasa langsung bisa ke tanya jawab. Tapi sebelum kita melakukan tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai promo dan acara FI dalam waktu dekat. Nah, ini adalah nomor dari FI Medical Consultant. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di layar Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga promo free ongkir sampai tanggal 31 Juli ke seluruh Indonesia dengan pembelian minimal 3 box. Dan pembelian ini hanya dalam satu invoice ya Bapak Ibu. Dan pengiriman ini menggunakan JNL reguler. Jadi jangan sampai terlewatkan ya.
Kemudian nanti kita di bulan September ada acara Rest Up Camp, training 2 hari 1 malam, dengan akumulasi kaki kecil 2.000 CV, biaya investasinya Rp450.000. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Mbak Lucinta ya. Kemudian ini nanti malam kita akan ada Business Talk bersama Bapak Muhammad Yunus hari Selasa tanggal 27 Juli jam 8 malam. Bisa nanti untuk ikut Zoom-nya mengajak teman dan juga keluarganya. Kemudian nanti juga hari Kamis, kembali lagi Dr. Indah akan membicarakan mengenai Cocoa Flavano untuk hipertensi di jam 8 malam ya. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke tanya jawab ya dok ya. Oke. Dari sebentar. Gorontalo hadir, Bintaro hadir ya. Bali hadir, Nusa Dua Bali hadir, Bekasi hadir. Oh, luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian dari Ibu Halo. Gabriela ya. Halo. Ya, dari Jombang, Iya. Jawa Timur. Iya Dr. Ibu. Indah. Oke. Dari Ibu Bu Vina ini ya sepertinya ya. Mau tanya dong Dokter Winda, ada teman saya gusinya bengkak, apakah boleh minum coklat? Terima kasih. Silakan dok. Oke, nah kalau untuk gusi bengkak sih sebenarnya kemungkinan besar memang masalahnya pada gusinya sendiri ya. Biasanya kan kalau gusi bengkak, either dia karena ada infeksi atau mungkin ada, ya bisa macam-macam sih ya kalau untuk gusi bengkak, biasanya sih lebih ke infeksi kemungkinannya. Atau kalau umpamanya dibilang mau tumbuh gigi, nggak tahu deh usianya masih usia yang memungkinkan tumbuh gigi atau enggak gitu kan. Nah, ibaratnya kita anggaplah lebih ke iritasinya ya. Kalau seperti itu sih nggak ada masalah, pada dasarnya tidak bukan nggak boleh konsumsi flavanol, nggak ada masalah kok karena memang tidak berkorelasi secara langsung. Namun mungkin bisa jadi nanti pada saat konsumsi cocoa flavanol, karena kan memang cocoa flavanol juga ada efek antiinflamasi juga. Bisa jadi sih mungkin bengkaknya bisa agak lebih berkurang seperti itu. Tapi memang tidak direct ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya dok ya. Terima kasih Dokter Winda. Dari Ibu Ipung Coklat. Sebentar Ibu Nina, saya berikan kesempatan ke yang lain dulu ya Bu ya, yang sudah bertanya melalui kolom chat. Ya. Oke. Dari Ibu Ipung, selamat siang Dokter Winda, saya Ipung mau tanya, apakah kalau seorang berat badannya 142, tinggi badan 179, berapakah tensi yang masuk kategori standar? Terima kasih dokter untuk jawabannya. Iya, jadi sebenarnya begini, kalau zaman dulu itu memang untuk tekanan darah itu biasanya bisa disesuaikan dengan berat badan, dengan usia, biasanya memang ada seperti itu. Tapi memang sejak saya sudah mulai masuk kuliah ya, saya agak sedikit lupa itu per tahun berapa, untuk kategori tekanan darah itu sekarang sudah semua ditepuk rata. Semuanya mau dia berat badannya berapa, mau usianya berapa, itu semua tekanan darah normal itu tetap adalah di bawah 120/80. Bahkan sejak itu saja sudah tidak ada lagi kategori yang namanya hipotensi. Karena hipotensi itu masuknya itu ke kategori gejala penyakit, bukan masuk ke dalam golongan tekanan darah lagi seperti itu. Jadi mau dia beratnya 142 kah gitu kan, tekanan darah normal tetap harusnya adalah di 120/80. Namun memang seringnya pada berat badan yang sudah berlebih seperti ini, obesitas seperti ini, itu memang pasti terjadi yang namanya hipertensi. Karena itu dia tadi ya, karena akibat dari obesitasnya. Nah, kasus seperti inilah tadi yang saya katakan termasuk salah satu contoh hipertensi sekunder. Jadi hipertensi yang timbul sebagai bentuk kompensasi karena masalah dari yang utamanya yaitu obesitasnya. Nah, kalau seperti ini kasusnya adalah untuk menangani hipertensinya harus menurunkan berat badannya terlebih dahulu.
Karena dengan semakin menurunnya berat badan, nanti baru hipertensinya juga bisa semakin menurun juga, seperti itu. Oke, baik, Dok. Jadi memang tipsnya itu harus turunkan berat badan dulu ya, Dok, ya? Betul. Untuk menormalkan kembali, fungsi-fungsi organ tubuh, salah satunya jantung ya, Dok, ya? Iya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ya, Dok, ya, dari Bapak Yahya. Selamat siang, Dokter Winda. Setelah minum coklat flavanol, tekanan darah turun drastis, bahkan sampai pusing. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Dok. Nah, ini dia. Ini sebenarnya termasuk salah satu juga yang beberapa teman-teman ada yang mengalaminya pada saat konsumsi cocoa flavanol. Karena tadi, salah satu manfaat cocoa flavanol adalah dia itu akan membuat dilatasi pembuluh darah. Gitu ya, pembuluh darah kita jadi melebar. Kalau pembuluh darahnya semakin melebar, tekanannya otomatis pasti lebih menurun. Nah, makanya kenapa tekanan darahnya jadi turun. Nah, ada beberapa yang kalau seandainya nih, kebetulan itu dia ya, sudah terbiasa dengan kondisi pembuluh darah yang sempit, begitu dia dibuka, itu pasti tubuhnya akan kaget. Rasanya bisa ada yang sampai oyong, keliengan, pusing, seperti itu. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sih, memang itu reaksi, itu sebenarnya adalah tanda kalau selama ini itu sudah banyak sekali penyempitan-penyempitan pada pembuluh darah. Dan itu justru jangan kita anggap justru yang itu yang normal, ya. Justru itu yang harusnya kita tangani. Nah, kalau seperti ini kan berarti tubuh Bapak itu masih merespon bahwa, memang lo sedang ada masalah di dalam tubuh. Berarti kita bisa lebih enak untuk menangani masalah tersebut. Kalau kayak gini nggak masalah, banyakin aja minum air putihnya, ya. Banyakin minum air putih, duduk dulu aja, istirahat dulu aja, ya. Sampai nanti pusingnya lebih enak, tekanan darahnya balik lagi, seperti itu. Nggak perlu terlalu khawatir, yang penting itu kita tahu ternyata memang tubuh kita yang mungkin selama ini kita rasa sehat, itu ternyata punya masalah dan kita bisa lebih, bijaksana lagi untuk menyikapinya. Baik, luar biasa ya, Dok, ya. Oke, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya ya, Dok, ya, dari Ibu Eniwarti. Saya Eniwarti untuk turun berat badan, cara minumnya bagaimana? Silakan, Dok. Nah, untuk turun berat badan sih sebenarnya sama juga ya, Bu, ya. Itu akan kembali lagi sih kepada dosis yang paling tepat untuk tubuh Ibu. Nah, jadi memang harus di-trial dulu, itu yang paling cocok itu paling pas sampai berefek pada berat badannya itu harus berapa banyak. Nah, ini bisa variasi nih teman-teman bahkan, dari teman-teman FH yang lain juga bervariasi ya, dosis yang dikonsumsi. Ada yang minumnya 2 kali 5 gram, itu baru turun. Ada yang 1 kali aja sekali sehari 5 gram, juga ada yang udah turun juga. Ada yang harus sampai, 3 kali 15 atau 2 kali 20. Nah, itu akan bervariasi sekali. Jadi mungkin Ibu Eniwarti boleh coba sendiri dulu, kalau saran saya sih mulai dari 2 kali 5 dulu aja, Bu. 2 kali 5 gram dulu, nanti dievaluasi kalau kira-kira masih kurang efektif, boleh ditingkatkan dosisnya. Oke, baik. Ya, karena juga sudah banyak yang berhasil turun berat badannya ya, Dok, ya. Semoga Ibu bisa, mengikuti tips-tips yang Dokter Rina tadi berikan, supaya bisa turun berat badannya. Kemudian dari Bapak Johandi Sukabumi, tensi saya rata-rata 140/90, usianya 62 tahun, rutin konsumsi flavanol dan juga setiap malam minum amlodipin 5 mg 1 tablet ya. Kapan saya bisa stop amlodipinnya, Dok? Terima kasih. Nah, untuk Pak Johan, jangan langsung di-stop dulu ya, Pak, ya, amlodipinnya itu tetap diteruskan aja, nanti Bapak evaluasi dulu. Ini kan sekarang kan Bapak tensinya sudah, lebih baik lah ya, dari 140/90, tapi masih termasuk kategori hipertensi. Nah, kalau bisa sih ini lebih agak diturunkan lagi. Nah, ini Bapak tetap rutin dulu aja, nanti setiap bulan Bapak evaluasi tensi Bapak kira-kira bagaimana. Kalau umpamanya nanti sudah lebih baik, terus habis itu
Dan ini juga ya catatannya Pak ya, kalau nanti Bapak one day itu tensinya di 120/80, terus Bapak rasa badannya tetap enak, tapi jangan langsung dilepas begitu juga amlodipinnya ya. Diselang-seling dulu aja, jadi bertahap, jangan langsung lepas begitu aja, di tapering off namanya. Diselang-seling ini kalau yang awalnya Bapak minumnya tiap malam 1 tablet, nanti kalau sudah normal, jangan yang sekarang ya, nanti kalau sudah Bapak stabil di 120/80 ya atau ke bawah, sudah stabil tensinya, perlahan lebih agak dijarangkan konsumsi amlodipinnya secara bertahap tapinya, jangan langsung dilepas. Ya, evaluasi dulu aja setiap 1 bulan evaluasi, 1 bulan evaluasi. Jangan nanti begitu sekali langsung, wah udah 120/80 nih, langsung nggak usah minum deh amlodipinnya, jangan juga. Bisa jadi itu baru kebetulan aja 120/80-nya. Harus konsisten, Bapak beberapa minggu tetap stabil di 120/80, baru bertahap boleh Bapak kasih jarak waktu untuk amlodipinnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Rio Brian ya. Selamat siang Ibu Dokter. Izin bertanya, apa perbedaan kakao, kokoa, dan apakah perbedaannya? Dan khasiatnya juga berbeda. Terima kasih. Oke, sebenarnya itu sama aja sih, cuman beda wujud. Kakao itu dia pada saat masih bentuknya masih biji. Nah, nama buahnya itu buah kakao. Nah, tapi kokoa itu setelah dia diolah, dan setelah menjadi bubuk, itu dia menjadi namanya kokoa. Itu aja sih. Kalau seandainya untuk khasiatnya, eh tidak terlalu sih ya, tidak signifikan untuk perbedaan khasiatnya, tapi itu kan akan tergantung nanti cara pengolahannya lagi, akan kembali kepada cara pengolahan pada saat masih dalam bentuk kakao, saat dirubah menjadi bentuk kokoa, itu dia prosesnya itu masih bisa menjaga kualitas nutrisinya enggak. Kalau umpamanya dia tidak bisa menjaga kualitas nutrisinya ya otomatis khasiatnya juga pasti menurun gitu. Oke, baik. Sekedar saya tambahkan boleh ya Bu Dokter ya. Mungkin nanti Bapak Rio bisa juga mengunjungi Instagram kami ya Pak. Di sini ya. Ini di sini ada pernyataan mengenai apa sih bedanya kakao, kokoa, dan coklat. Gitu. Nanti jangan lupa untuk follow dan juga like kontennya ya Pak ya. Baik. Saya lanjutkan lagi. Wah, kita ada dari Malaysia nih Dok, ada yang ikut Zoom kita hari ini. Dari Bapak Eman Kupang, host tolong izin masuk saudara saya Arman atau Vincent ya. Selamat datang Bapak. Oke, kemudian dari Ibu Nurul Komaria, ini kiriman dari teman dokter, keluhannya hipertensi. Sebelum COVID tensinya 211/111. Terus gulanya 445. Wow, kalau konsumsi flavanol tidak bisa tidur sama gatal satu badan, di jantungnya berdebar. Terima kasih sebelumnya dokter. Silakan dok. Iya, kalau seperti ini memang kemungkinan besar karena sudah ada masalah ya. Pada dasarnya sih sudah ada masalah kesehatannya duluan, seperti ini tensinya sudah tinggi banget, gulanya juga tinggi banget. Kalau untuk gatal-gatalnya itu tuh memang karena kadar gula yang sangat tinggi. Gitu. Jadi lebih ke karena kadar gulanya yang sangat tinggi itu sehingga jadi terjadi gatal-gatal. Kalau jantung berdebar memang bisa jadi karena ada hubungannya dengan konsumsi flavanol seperti tadi yang saya bilang. Di sini tensinya itu dia udah tinggi banget, otomatis pembuluh darahnya itu sudah sempit sekali. Nah, karena pembuluh darah yang sudah sempit sekali seperti ini, begitu dibuka oleh flavanol pembuluh darahnya, kapasitas darahnya yang terdistribusi itu jadi kurang. Nah, sehingga untuk memenuhi kapasitas yang sudah lebih besar tadi itu, jantung perlu lebih berdebar. Nah, perlu perlu memompa lebih sering untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi kapasitas yang sekarang akhirnya tersedia akibat pelebaran dari flavanol. Seperti itu memang kompensasinya dan itu karena memang
masih baru ya, tubuhnya juga sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, kan kondisi yang berat ya. Tubuhnya sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, sudah ibarat kata bisa dibilangnya lumayan parah untuk kondisi tubuhnya. Begitu diberikan flavanol, efeknya memang pasti agak lumayan nggak nyaman bagi tubuhnya, pasti seperti itu. Kalau saran saya sih untuk kondisi seperti ini, mungkin boleh diatur dulu untuk dosisnya jangan langsung terlalu tinggi. Karena mungkin ya itu dia ya, badannya nggak kaget. Nah, terus habis itu boleh dengan memperbanyak lagi minum air putihnya. Untuk tadi, bantu tambahin volume darahnya. Supaya jantungnya itu memompanya bisa agak lebih banyak. Jadi dia nggak perlu terlalu sering memompa atau nggak perlu harus berdebar supaya untuk ngejar kebutuhan volume darah. Seperti itu ya. Oke ya, baik. Selanjutnya saya lanjutkan lagi dari Bapak Fatmi. Selamat siang Dokter Winda. Setelah minum flavanol, tensi tinggi dan penyakit yang lainnya hilang. Itu gimana dok? Mohon penjelasannya. Silakan dokter. Penyakit yang lainnya hilang maksudnya? Mungkin Bapak Fatmi bisa dijelaskan lebih lengkap? Halo? Pak Fatmi, bisa menyalakan mikrofonnya mungkin? Kita cari, oh ya. Oke, Mungkin coba deh kita saya bantu ya. Coba Ya. saya jawab ya. Saya nggak tahu sih ini apakah arahnya sama atau enggak. Saya coba. Nah, kalau di sini sih memang apa namanya setelah minum flavanol tensi tinggi itu sebenarnya itu dia harus dicek lagi. Ini untuk tensi tinggi itu tuh kondisinya itu bisa banyak. Jadi harus diperhatikan juga baru habis makan apa, lalu baru habis ngapain, dan ibaratnya ini juga dicek itu setelah minum flavanol, setelah berapa lama habis minum flavanol gitu. Karena biasanya memang itu reaksinya sih biasanya 2 jam setelah gitu. Harus diteliti lebih jauh sih ya, karena kan kalau tensi tinggi itu faktornya banyak, tidak hanya flavanol aja. Jadi harus dievaluasi dulu, baru habis makan apa nih? Gitu, baru habis makan apa, terus habis itu baru habis ngapain. Nah, bisa jadi faktor yang lain itu yang menyebabkan tensi tinggi. Gitu. Nah, kalau untuk penyakit yang lainnya hilang ini saya kurang paham sih penyakit yang mana soalnya ya. Oke ya. Oke, baik dok. Mungkin nanti Bapak Fatmi bisa menjelaskan kembali ya. dari Ambon. Ibu Elsia dari Ambon. Iya, Ibu Elsia. Ya, Bu Elsia kita bacakan dulu yang di kolom chat ya Bu ya. Kita berikan kesempatan yang lain dulu. Nanti akan dibuka tanya jawab untuk yang bertanya melalui mikrofon. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya, Dokter Winda ya. Selamat dari Bapak Ralibi di Bali. Selamat siang, Dokter Winda. Sekarang lagi gencar vaksin. Bagusnya berapa gram minum cocoa flavanolnya? Sebelum atau sesudah? Kemudian dikasih jarak berapa jam sebelum divaksin. Kalau ada panas dalam, ada mimisan, bisa divaksin nggak, dok? Terima kasih. Silakan, Dokter Winda. Oke, kalau untuk jadi kalau buat teman-teman yang mau berencana vaksin, kalau saya sih anjurinnya itu konsumsinya itu mulai dari sebelum vaksinnya, gitu ya. Jadi untuk antisipasi kalau nih ada efek samping atau umpamanya kebetulan pas badan kita lagi agak kurang fit, jadi kita bisa jadi lebih fit lah kondisinya gitu dengan konsumsi cocoa flavanol sebelum kita melakukan vaksinasi. Nah, lalu kalau untuk dosisnya sebenarnya akan kembali lagi. Dokter Winda, suaranya hilang, tapi mikrofonnya nyala. Halo, Dok. Halo. Halo, Dokter Winda. Oh. Dokter Winda? Jadi, ya. Iya, tadi mikrofonnya nyala, tapi nggak ada suaranya. Oh, iya. Oke, baik. Dilanjutkan lagi ya, Dok ya. Ya, jadi
biasanya itu kita konsumsinya itu bisa pada saat Bapak sebelum berangkat vaksin aja. Jadi pagi-pagi sebelum sarapan itu vaksin dulu, minum Flavanol dulu, habis itu baru sarapan, baru berangkat vaksinasi gitu. Itu oke kok, nggak apa-apa. Nanti sorenya atau malamnya minum Flavanolnya lagi, seperti itu. Nah, kalau seandainya demam, kebetulan lagi demam, terus habis itu apalagi ada mimisan, pada dasarnya sih sebenarnya lebih baik sih kalau kita mau vaksin akan lebih baik pada saat kita benar-benar sedang fit sih. Jadi kalau lagi demam atau lagi mimisan, sebaiknya jangan vaksin dulu. Tunggu reda dulu aja demamnya, tunggu lebih fit, baru vaksin gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ida untuk tipsnya ya. Mungkin ini bisa juga untuk Bapak Ibu bagi yang ingin melakukan vaksin, apa aja sih yang harus persiapan apa aja sih yang harus dilakukan sebelum vaksin. Kemudian saya lanjutkan ya Dok, dari Ibu Sari Rahmawati, mau nanya Dok, permasalahan pada ginjal yang hanya memiliki ginjal satu dan baru diketahui stadium 4 saat usia 30 tahun. Karena ini baru ada keluhan. Nah, cuci darahnya 1 minggu 2 kali sudah konsumsi Flavanol, tapi perubahannya hanya tidak sesak lagi. Nah, Dok, apakah jika tetap makan makanan yang dilarang seperti buah, walau sedikit akan mempengaruhi juga, Dok? Karena sampai sekarang belum terlihat perkembangannya setelah hampir 2 bulan konsumsi. Silakan, Dokter Winda. Oke, nah seperti ini. Nah, begini ya, perlu dipahami pada dasarnya Flavanol itu bukan obat, teman-teman. Ya, tentunya dia itu bukan obat, dia itu adalah makanan kesehatan. Nah, jadi jangan teman-teman terlalu berharap sekali kalau kita minum Flavanol udah pasti langsung sembuh. Tidak, kita minum obat aja nggak langsung sembuh. Apalagi minum Flavanol. Nah, Flavanol itu dia itu adalah untuk lebih memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Tubuh kita dalam memperbaiki dirinya sendiri atau permasalahan di dalam tubuh kita sendiri. Jadi lebih ke sana perannya. Jadi kalau seandainya cepat atau lambatnya itu akan tergantung pada tubuh kita masing-masing. Tubuh kita masing-masing ini kemampuannya juga seberapa kuat. Ini yang berbeda-beda makanya pada masing-masing orang. Kenapa ada yang cepat, ada yang lama? Karena memang kualitas kekuatan tubuhnya sendiri pun berbeda-beda. Flavanol itu hanya bersifat itu adalah untuk sebagai supportingnya gitu ya, untuk lebih memperkuat buat nutrisi tubuh kita supaya dia bisa punya tenaga untuk memperbaiki diri. Tapi kalau dasarnya tubuh kita sendiri juga udah lemah, ya kita harus lebih bersabar. Tentunya kecepatannya tidak bisa secepat kilat ya, memang benar-benar sehat. Apalagi seperti kasus ini dibilang udah ginjalnya 1, terus juga ada stadium 4 lagi. Gitu kan? Ini kondisi sudah berat sekali. Nggak bisa kita berharap hanya 2 tahun saja langsung membaik. Tentunya tidak bisa seperti itu, ya. Jadi kita tetap harus realistis ya. Saya juga nggak mau ya teman-teman itu jadi kita terlalu kita positif, tentu kita sangat bagus untuk positif, tapi harus tetap realistis dan harus logis. Ya, kita harus logis, jangan juga kita langsung ini minum ini langsung pasti bisa sembuh. Tidak. Ya, bukan seperti itu caranya. Kita juga teman-teman saya harapkan juga terutama yang leader-leader ya, edukasilah dengan benar. Ya, edukasi dengan benar. Ini tuh bukan obat ya, tapi untuk membantu kita mau sehat gitu ya. Kita mau sehat, cuman kita sulit sehat karena pada dasarnya tubuh kita sudah rusak. Yaudah, yuk gimana caranya supaya kita bisa bantu tubuh kita ini memperbaiki dirinya. Boleh kita bantu dengan Flavanol, tapi nanti yang kerjain siapa? Bukan Flavanol. Yang kerjain tetap adalah harus tubuh kita sendiri. Makanya teman-teman juga nanti harus begitu ya, kenalin juga ke orang-orang sekitarnya seperti itu ya. Jangan ini dianggap jadi seperti obat dewa, bukan seperti itu. Nah, untuk kasus yang pada Bu Sari seperti ini, itu dia udah cuci darah 1 minggu 2 kali. Udah konsumsi Flavanol udah sampai 2 bulan. Ini aja sebenarnya sudah mulai ada progres, di mana itu sudah mulai nggak sesak lagi kan. Nah, ini sebenarnya udah ada progres, cuman mungkin bagi pasien karena ekspektasinya di awal sudah terlalu tinggi, merasa perubahan tidak sesak ini menjadi tidak
berharga, tidak berarti perubahannya. Akibatnya apa? Nah, ini akan mengakibatkan jadi kesannya seperti flavanol ini hanya obat semata. Seperti itu. Nah, sebaiknya jangan seperti ini, teman-teman. Nah, harusnya justru dimotivasi. Ini justru udah bagus, tidak sesak lagi. Banyak orang yang sesak aja sudah rasanya kayak mau mati. Ibaratnya ini udah bagus, sudah mulai tidak sesak. Nah, kita harus justru semakin bersemangat supaya nanti ini dia bertahan, makin lebih baik lagi, dan progres-progres perubahannya itu perlahan bisa lebih baik. Nah, ini nggak apa-apa tetap diteruskan konsumsi flavanolnya, karena mungkin secara tidak sadar, coba cek tensinya. Tensinya sekarang berapa? Gitu ya. Coba dikontrol, lihat tensinya bagaimana pergerakan tensinya selama 2 bulan sejak konsumsi ini. Apakah memang tidak berefek? Atau memang tidak diperhatikan? Hanya sesaknya aja yang diperhatiin. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini tuh kompleks ya teman-teman ya. Jangan melihat teman-teman harus langsung, pokoknya saya minum ini harus memberikan hasil sesuai dengan yang saya harapkan. Kita sendiri belum tentu mengenal tubuh kita. Kita sendiri belum tentu tahu apa yang sebenarnya menjadi masalah bagi tubuh kita. Hanya apa yang kita sadari saja, yang kita perhatikan. Yang nggak kita sadari, kita nggak peduli. Nah, jangan seperti itu. Kita juga harus mau komunikasi nih sama tubuh kita sendiri. Hai tubuhku, kamu punya masalah apa? Kasih tahu aku biar aku tahu caranya untuk menjaga. Nah, itu yang harus teman-teman lebih perhatikan lagi ya. Dan ini juga untuk kasus ginjal seperti ini, saya mohon juga ya buat teman-teman juga yang lain, apalagi dengan kondisi sudah stadium 4, harus lebih sabar. Harus lebih sabar, harus lebih bersemangat, dan jangan lupa kerjasama. Jangan mengharapkan hanya flavanol saja yang bekerja. Ya, kita sendiri juga harus berkontribusi dengan menjaga pola makan, menjaga pola hidup, mengurangi stres, ya, dan juga usaha-usaha lainnya. Oke, kalau seperti itu baru kita bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Kalau hanya berharap dengan flavanol saja, saya rasa sih kurang realistis ya. Oke, baik. Jadi memang semuanya harus diseimbangkan ya, Dok ya. Oke, kemudian dari Ibu Nina Yayan. Siang dokter, saya mau tanya apakah flavanol ini bisa untuk sakit asam urat dan tulang terjepit? Makasih ya untuk jawabannya. Silakan Dokter Winda. Boleh Ibu, kalau mau diberikan untuk yang punya masalah asam urat, masalah tulang terjepit, boleh dikonsumsi. Tapi memang bukan menjadi peran utamanya. Ya, jadi kalau untuk kayak kasus asam urat, karena memang kokol flavanol punya manfaat antiinflamasinya, dia memang bisa mengurangi peradangan akibat dari asam urat. Akibatnya nanti bisa akan mengurangi nyerinya. Namun tidak akan men-solve problem dari asam uratnya sendiri. Jadi kalau untuk solve problem dari asam uratnya, tentu harus minum obat penurun asam urat dan juga mengontrol makanannya. Ya, jangan nanti mentang-mentang sudah tidak nyeri lagi, terus makan kacang-kacang yang banyak, ya makan jeroan, makan berlebihan dalam minum, makan sayuran hijau, terus habis itu malah minum air putihnya kurang, ya tentu akan kumat lagi asam uratnya. Sama juga halnya dengan tulang terjepit. Ya, kokol flavanol itu memang bisa membantu untuk mengurangi inflamasinya supaya tidak terlalu nyeri. Tapi kalau soal kejepitnya itu tidak bisa ditangani oleh kokol flavanol. Jadi harus diintervensi tersendiri untuk memperbaiki struktur dari tulangnya. Itu tidak bisa hanya dengan flavanol aja langsung jadi tulangnya lurus. Mustahil ya, ini bukan sulap teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengatasi masalah utamanya itu tetap harus ditangani sesuai dengan apa yang menjepit pada kasus di tulang terjepit ini. Tapi untuk nyerinya boleh dibantu dengan kokol flavanol. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Eli di Padang ya dok ya. Siang Dokter Winda, setelah minum flavanol badannya bentol-bentol dan merah. Mohon penjelasannya ya dokter. Terima kasih. Silakan Dokter Winda. Nah, kalau untuk ini apakah ada alergi nggak? Nah, jangan-jangan sebenarnya ada alergi nih terhadap coklat, atau terhadap kandungan di dalam flavanol. Nah, ini biasanya yang bikin jadi bentol-bentol, merah-merah. Nah, kalau seperti ini sih sebaiknya memang di stop ya, karena memang alergi.
Namun kalau pertimbangannya memang ada unsur kesehatan yang diharapkan dari cocoa flavanol, boleh tetap konsumsi cocoa flavanolnya dikombin dengan obat anti alergi ya, antihistamin, boleh CTM atau cetirizine. Dikombin aja nggak ada masalah kok. Jadi tetap bisa dapat manfaat kesehatannya, tapi tidak menyebabkan alerginya. Oke, jadi tetap dapat manfaat dari flavanolnya ya dok ya. Oke, Iya. selanjutnya dari Bapak Riki. Siang Dokter Winda, saya minum flavanol dicampur kopi. Wah ini enak loh Pak, saya pernah bikin. Oh, tapi asam lambungnya naik. Bagaimana sebaiknya minum flavanolnya? Silakan Dokter Winda. Ya, nah ini Bapak kebetulan serangannya combo ya. Asam lambung baik dari kopi maupun dari flavanolnya. Nah, seperti ini sih sebenarnya mungkin boleh diakali sebelum sebelum minum flavanol dengan kopi, mungkin boleh makan dulu. Diisi dulu lambungnya dengan makanan, baru habis itu minum flavanolnya. Jangan pas lagi perut kosong minum flavanolnya, kalau nggak asam lambungnya naik. Apalagi kalau seandainya dicampur sama kopi lagi, makin naik asam lambungnya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada testimoni nih dok dari Ibu Nina Yayan. Coba Ibu Nina Yayan bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Nah, Ibu Nina Yayan bilang, Alhamdulillah setelah minum flavanol yang pahit banget, tubuh dan badan saya fit sampai sekarang. Biasanya suka kecapean, sekarang nggak lagi. Makasih ya flavanol. Ibu Nina. Ya, halo. Halo Ibu Nina, gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, iya Ibu. Ya terima kasih Ibu karena sudah memberikan testimoninya ya Bu ya. Nanti kita akan memberikan hadiah dari FAI, tapi nanti bisa menghubungi ke nomor Mbak Sinta atau ke nomor yang tadi ya Bu ya. Ya benar Mbak, saya memang merasakan biasanya capek-capek nih badan saya. Tapi setelah minum flavanol yang pahit banget. Wah, badan saya fit sampai malam hari. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu Nina. Sama-sama. Luar biasa flavanol, luar biasa. Saya akan sarankan kalau minum flavanol jangan pakai yang lain, cukup flavanol aja, jangan ditambah yang lain, hasilnya akan maksimal. Minumnya dipicingkan mata, dipaksakan minum dulu nggak bisa. Oke, luar biasa ya Bu Nina ya. Terima kasih banyak Bu Nina. Semoga sehat selalu ya Bu. Oke, kemudian dari Bapak Yohanes Sukabumi mau tanya lagi Dokter Winda, saya juga rutin minum air seduhan Sambiloto. Apakah boleh diteruskan selain flavanol pagi hari, sore air Sambiloto, malam sebelum tidur amlodipin? Terima kasih dokter. Silakan. Ya, pada dasarnya sih nggak masalah sih ya Pak ya, boleh-boleh aja. Tapi memang itu pada dasarnya sih sudah bagus nih Bapak lakukan. Jadi berarti dipisah-pisah waktu untuk mengkonsumsinya. Jadi supaya kelihatan yang mana yang memang lebih mana yang kalau seandainya terjadi suatu reaksi itu yang mana yang menyebabkannya seperti itu untuk evaluasi. Ini udah bagus kok. Seperti itu pagi flavanol, sore sambiloto, malamnya amlodipin boleh, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Kemudian dari Ibu Nur Hidayati. Dok mau tanya, kalau konsumsi flavanol, badan terasa pegal-pegal itu kenapa ya? Ada penyakit di lambung, biasanya agak sesak nafas dan gemetar. Silakan, Dokter Winda. Ya, biasanya sih kalau umpamanya badannya terasa pegal-pegal, ini memang bisa jadi karena memang baru terbukanya pembuluh darah ibu juga sih. Ya, baru terbuka mungkin selama ini di otot-otot, pembuluh darah di otot, sudah mulai ada clogging, udah mulai ada yang tersumbat, begitu dibuka, itu aliran darahnya itu yang rasanya kayak bikin apa ya, baru ada terjadi pelepasan. Jadi gini, kalau untuk pembuluh darah di otot itu tuh sering banget masalahnya. Itu ada namanya, kalau teman-teman mungkin familiar, yaitu asam laktat. Ya, ada namanya asam laktat, itu hasil dari metabolisme otot kita.
Nah, itu sering banget justru malah menyumbat di pembuluh darah. Nah, asam-asam laktat ini dia suka menyempit dan menyumbat di pembuluh darah, itu yang bikin nanti aliran darah kita di otot itu kurang lancar, dan itu yang sering kita rasakan nyeri-nyeri otot. Nah, bisa jadi pada saat ibu mengkonsumsi kokoalfapanol, asam-asam laktat ini jadi lepas. Yang tadi kesumbat itu jadi lepas. Makanya pada saat dia lepas, dia tetap memberikan efek rasa yang si pegal-pegalnya itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan memang lagi dibersihin ya, asam-asam laktat yang tadi sempat nempel-nempel itu dan sempat menyumbat itu lagi dibersihin, nggak apa-apa, memang rasanya agak pegal-pegal dulu, nanti lama-lama kalau memang udah bersih sih, itu akan enak sendiri kok, akan enak dengan sendirinya. Nah, kalau kebetulan ibunya ada masalah nih di lambung, ya. Nah, kalau seperti ini memang sih kita anjurkan untuk konsumsinya kokoalfapanol setelah makan aja ya, jangan sebelum makan. Karena kalau sebelum makan nanti malah takutnya semakin memicu asam lambungnya ya, jadi malah makin perih dan malah bisa jadi rasanya agak lebih sesek juga. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, ini juga ada tips dari Bapak Wiko Budianto. Nah, beliau memberikan tips 1 dan 2 hari sebelum vaksin, busflavanol agar vaksin bergerak lancar di sistem darah. Setelah vaksin, tetap rutin konsumsi flavanol, pijit agar aliran energi jalan lancar, lalu terjadi perbaikan organ tubuh sehingga imun jadi lebih baik dan terus bertambah baik. Nah, ini sekedar tips saja dan ini yang saya lakukan hingga hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti juga ini tips dari Bapak Wiko Budianto, pengalamannya dalam persiapan vaksin. Terima kasih Bapak Wiko Budianto. Oke, kita berikan kesempatan yang bertanya melalui mikrofon. Tadi ada Ibu Elsie. Ya, Halo, selamat Ibu Elsie. sore. Oh Oke, iya, selamat sore. Iya. Dengan Pak sore. Sunario. Oh iya, Ibu Elsie dulu ya. Iya. Nah, nanti selanjutnya untuk Bapak Sunario ya. Oke, silakan Bu Elsie. Oke, terima kasih. Saya bertanya karena saya sementara membantu saudara saya. Sudah 11 hari saya memberikan kepadanya propanol dengan perhitungan 3x1, pagi, siang, malam. Nah, dia sudah mulai kelihatan perubahan setelah sudah mulai berjalan sendiri, tidak lagi dituntun, tidak lagi dipegang. Tetapi tangan kirinya masih agak berat. Saya bertanya untuk Ibu Dokter Winda, apakah 3x1 saya boleh naikkan menjadi 4x1 atau 5x1? Mohon penjelasan. Ya, boleh banget kok Bu, nggak ada masalah kalau mau dinaikkan dosisnya ya ke 4x1 atau 5x1 atau tetap 3x1 agak ditambah. Umpamanya awalnya 5 gram gitu kan, jadi 3x10 gram boleh, nggak apa-apa. Bisa juga ya. Nanti boleh disesuaikan, nanti dievaluasi aja Bu kalau dinaikin, tapi bertahap ya, jangan langsung naik terlalu tinggi, bertahap aja, sedikit-sedikit naikin dulu. Nah, nanti dievaluasi nih respon tubuh saudara ibu ya. Nah, Iya, nanti dievaluasi dia reaksi tubuhnya bagaimana gitu. Apakah masih tetap oke dengan dosis yang dinaikin atau malah jadi kayak rasanya kayak malah kalau dinaikin jadi agak kurang nyaman gitu. Itu kan bisa jadi. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan aja gitu. Oke, Dokter Winda. Terima kasih. Sama-sama, Oke, Bu. baik. Terima kasih Bu Elsie. Semoga membantu ya Bu. Kemudian dari Bapak Sunario, silahkan Bapak. Ya, selamat sore Mbak Sinta sama Bu Dokter. Oh, Diana Sore. Pak. Sore. Bu Mbak Diana. Di sini udah sore masalahnya. Oh iya, silahkan Pak. Ya, ini mau tanya, ini kemarin ada member saya ada yang bertanya sama saya, katanya kan setelah minum kokoplapanol ini dia di tengkuknya itu rasanya kayak cekot-cekot gitu loh. Jadi itu pengaruh dari mana? Karena dia ada riwayat bukan hipertensi sih, cuma ada asam lambung kolesterol. Mohon penjelasannya supaya bisa memberi penjelasan juga sama member saya. Makasih. Iya. Nah, ini juga termasuk juga sama sih Pak sebenarnya ya. Jadi di sini memang kemungkinan di pembuluh darah di area tengkuknya itu sudah mulai ada plak
gitu. Sudah mulai ada plak pembuluh darah, sudah mulai ada penyempitan-penyempitan, bisa jadi memang karena akibat kolesterol juga sih. Ya, kolesterol dalam jangka panjang lama-lama sudah mulai ada plak kebetulan mungkin posisinya itu ada di pembuluh darah yang di area tengkuk. Nah, bisa jadi begitu konsumsi cocoa flavanol, pembuluh darah kan tadi udah mulai kebuka. Nah, pada saat kebuka ini, itu rasa sensasinya itu memang bisa bervariasi masing-masing orang. Ada yang rasanya tiba-tiba kayak seperti tegang karena mendadak tiba-tiba penuh, ada yang rasanya pusing, ada yang rasanya kayak apa ya, bilangnya kayak ada sesuatu yang menjalar-jalar gitu di belakang tengkuknya gitu. Bisa bervariasi memang sensasinya masing-masing orang. Nah, mungkin bisa jadi nih teman Bapak itu yang ngerasainnya itu lebih ke tadi ya, kayak cikit-cikit gitu ya. Iya. Nah, seperti ada cikit-cikit itu karena baru alirannya baru kebuka seperti itu. Karena baru terbuka bisa jadi juga itu akan karena pembuluh darah yang baru terbuka itu dia agak jadi lebih sedikit lebih men-trigger persyarafan di area tersebut. Nah, itu nggak apa-apa sih. Justru memang artinya aliran darahnya jadi lebih lancar sekarang. Lagi dalam proses memperlancar aliran darah. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa. Perbanyak aja minum air putihnya supaya volume darahnya itu bisa lebih bertambah dan aliran darahnya juga bisa lebih full gitu ya, terutama untuk yang ke otak gitu. Ya, kemarin informasinya kan sehari 3 hari pertama itu dia merasakan itu gitu. Jadi kan kok cekot-cekot di belakang kepala itu rasanya gitu. Jadi makanya kemarin dia tanya sama saya apa ini diteruskan atau tidak gitu. Iya, itu memang biasanya untuk di awal. Karena kan baru pertama kali kan, sebelumnya selama ini sempit, tiba-tiba dibuka, jadi begitu reaksinya. Nggak apa-apa, tetap diterusin aja. Tapi kalau memang rasanya kayaknya kurang nyaman ya, boleh turunin dulu dosisnya. Biar nggak terlalu kaget. Tapi kalau nggak apa-apa deh, tetap aja pertahankan dosisnya, paling banyak yang minum air putihnya aja, boleh juga. Mana yang paling nyamannya aja buat teman Bapak. Oke, ya makasih Bu Dokter sama Mbak Sinta. Oke, terima kasih kembali Bapak Sunario. Saya Diana ya, Pak. Kalau Mbak Sinta nanti malam ada Mbak Sinta. Oh ya udah, sorry. Iya, nggak apa-apa. Nanti ketemu Mbak Sinta nanti malam ya, Pak ya. Oke, Dokter Winda karena pertanyaannya juga sudah habis ya. Waktunya juga boleh nanya satu kali. Bu Nurul ya, baik. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Nurul ya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Diana. Ya. Sore dokter. Sore, Saya ada Bu Nurul. setelah rawat inap kemarin selama 13 hari di rumah sakit, hipertensi sudah turun 145/95. Gulanya sudah 155. Kalau mau konsumsi flavanol berapa kali sehari? Dan masih menggunakan insulin. Apa boleh konsumsi flavanol? Terima kasih dokter, Mbak Diana. Iya, silakan Dokter Winda. Oh, ini kasus yang tadi ya, Bu ya? Ya, kelanjutannya dok. Lanjutannya ya. Nah, iya, itu udah mulai bagus kok ya. Tensinya sudah mulai lebih baik, gulanya juga sudah lebih baik. Gak apa-apa, tetap aja konsumsi cocoa flavanolnya, tetap dilanjutin karena kan walau bagaimanapun, walaupun sudah terlihat membaik, tapi kan belum tuntas. Gitu ya. Memang kita ini tetap tugasnya masih panjang, jadi tetap diteruskan aja cocoa flavanolnya. Nggak apa-apa dikombinasi dengan insulin, dengan obat-obat hipertensi, nggak apa-apa. Itu malah jadi hasilnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih progresnya bisa lebih maksimal, lebih optimal gitu. Oke, ya. Oke, Ibu Nurul bagaimana Ibu? Berapa kali sehari dok untuk konsumsinya bagusnya? Tetap dilanjutin aja Bu. Yang kemarin minumnya berapa kali? Oh begitu ya dok. Baik. Iya, dok. tetap dilanjutin aja nggak apa-apa. Dengan dosis yang sama. Oke, sudah cukup jelas ya Bu Nurul ya untuk pertanyaannya dari Dokter Winda. Karena juga waktunya juga sudah di jam 3 kurang 1 menit, ya kita akhiri saja ya Dokter Winda ya untuk seminar kesehatan hari ini. Luar biasa sekali, seru banget ya. Seperti biasa juga setiap hari kita selalu seru ya dok ya, pertanyaannya itu macam-macam sekali ya. Nah kita ketemu lagi nanti di hari Kamis jam 8 malam dengan tema yang sama yaitu cocoa flavanol untuk hipertensi. Nah untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu menjaga prokesnya, kemudian selalu konsumsi flavanol setiap hari
untuk menjaga daya tahan tubuh dari berbagai macam virus dan juga penyakit. Dan jangan lupa untuk selalu memperkenalkan Cocoa Flavanol kepada keluarga dan juga teman. Terima kasih Bapak Ibu, saya Diana dan mohon maaf jika ada kesalahan ya. Ada usul dari Ibu Elsia di Ambon. Terima kasih. Dr. Winda. Dokter Winda. Kapan Semuanya di ada usul dari Ibu Elsia di Ambon? Ya, Kan Dokter Winda mau menjelaskan tentang kanker. Soalnya di Ambon banyak sih yang punya kanker. Terima kasih Dokter ya, Winda. nanti kita pertimbangkan dulu ya Bu ya, karena kan juga kalau untuk membawakan materinya kan juga kan harus disiapkan dulu. Iya, terima kasih Dokter Winda. Ya, terima kasih Bu Elsia untuk sarannya, untuk masukannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang semuanya. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih Kak Winda, Kak Diana. Terima kasih. di grup ini. Nah, ini belajar. Mana? Ibu Elsa